Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. SPDP membuat patung. PPKN bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelum belajar lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Julukan bagi Thailand adalah Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, Lumbung Padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sekitar pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan
Myanmar meliputi kayu, terutama adalah kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Ayo, sekarang kita akan berkreasi. Foto di samping adalah patung dari Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patung, jangan lupa, kamu harus bersabar dan bekerja dengan tekun. Jadi, pada kesempatan ini kalian tidak diminta membuat patung, tapi meneruskan patung pada pembelajaran kedua. Ayo, patungnya bentuk apa? Masih ingat kan? Iya, betul. Patungnya berbentuk hewan. Silahkan selesaikan patung yang sudah kamu rancang dan dibuat sebagus mungkin. Ingat juga, kumpulkan ke gurumu lewat kantong tugas. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Sedangkan Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Setelah kalian membaca bacaan di atas, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut. Kamu juga boleh berdiskusi dengan kelompokmu melalui WhatsApp. Apa pertanyaan yang harus kita jawab? Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Tuliskan di bukumu ya. Nah, setelah itu, setelah kamu menganalisis, jawab pertanyaan nomor 4. Apakah yang dilakukan Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Setelah menjawab pertanyaan di atas, apakah kamu sudah tahu penerapan sila kelima Pancasila? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu penerapan sila Pancasila yang kelima. Yang pertama adalah bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah. Yang ketiga, tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang keempat, suka bekerja keras. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itulah penerapan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Diingat ya, suatu saat kalau keluar lagi, kamu sudah tahu penerapan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Baik, dalam penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, jangan lupa Pak Guru ingatkan, kerjakan tugasmu baik-baik, berikan nilai sebaik mungkin untuk dirimu, dan kejarlah cita-citamu setinggi langit. Semangat, pantang menyerah. Good luck. Dadah.